Selamat datang di Adiaksa 527, podcastnya Sobat Adiaksa. Dan tentunya kita akan selalu update dan berbagi hal informatif khususnya seputar Kejaksaan Republik Indonesia bersama saya, Baktiar Adinugraha. Ini adalah episode yang luar biasa karena ini adalah episode perdana podcast Adiaksa 527, podcast dari Kejaksaan Negeri Gresik, yang mana pada episode perdana ini kita akan membahas topik atau tema yang ditunggu-tunggu, dinanti oleh seluruh Sobat Adiaksa, yaitu kiat sukses menjalani tes CPNS Kejaksaan. Dan kali ini kami kehadiran guest star atau kehadiran tamu yang luar biasa. Ada Pak Galih. Selamat sore Pak Galih, selaku Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Gresik. Boleh disapa Bapak? Ya, para penonton podcast di podcast 527, Adiaksa 527. Kemudian ada juga tamu yang gak kalah spesial, ada Kak Monik. Boleh disapa Kak Monik? Halo Sobat Adiaksa dimanapun berada, selamat datang di Adiaksa 527 Podcast. Oke. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Pak Galih background-nya. Background. Nah, oke, kenalkan, nama saya Galih Martino Dwi Cahyo. Saya selaku Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Gresik. Saya alumni dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mungkin itu aja dulu ya Mas ya. Mungkin nanti sambil jalan aja ya, biar tahu, biar santai, ngobrol santai aja. Kemudian monggo silakan diperkenalkan Kak Monik. Perkenalkan semuanya, nama saya Monika Deskariana. Saya CPNS calon jaksa di bidang intelijen Kejaksaan Negeri Gresik. Saya dulu berkuliah di Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, luar biasa. Mungkin nanti kita akan kulik-kulik lagi, kita akan tanya-tanya lebih dalam karena mungkin materi atau tema tentang seleksi CPNS ini adalah tema yang mungkin cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Betul. Karena di tahun ini mungkin pemerintah sedang gencar-gencarnya atau mungkin sedang membuka rekrutmen dengan jumlah yang luar biasa fantastis. Betul. Kalau boleh tahu nih, bocoran nih Pak, atau mungkin Kejaksaan Republik Indonesia tahun ini buka berapa formasi nih Pak? Ya, untuk teman-teman Sobat Adiaksa semua, ini di tahun 2024 ini untuk Kejaksaan sendiri ada membuka lowongan sekitar 9.649 kurang lebih ya. Itu terdiri dari nanti ada 35 formasi, ada 2 kategori, yakni dari untuk teknis, yang kemudian satunya lagi untuk tenaga kesehatan. Luar biasa ya Pak ya, banyak ya Pak ya. Tentunya ini menjadi peluang yang besar sekali buat rekan-rekan dan Sobat Adiaksa yang mungkin berminat. Ya, kira-kira itu untuk jenjang pendidikan apa saja sih Pak? Untuk jenjang pendidikannya untuk tahun ini ada 3, itu dari untuk SMA, kemudian dari S1, ada D3 atau D4 juga ada. Nanti ada beberapa formasi yang dapat sesuai dengan persyaratannya juga nanti bisa diisi dari 3 jenjang itu. Siap. Kemudian ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, mungkin bisa sharing pengalaman. Boleh. Dan kalau dari Kak Monik sendiri nih, ini kan Kak Monik kan baru nih ya. Betul. Sebagai CPNS yang baru saja bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Adiaksa di tahun 2024. Boleh cerita sedikit pengalamannya nggak? Ini 2024 itu kapan begitu atau dulu seleksinya bagaimana? Jadi izin Mas Baktiar untuk sedikit menceritakan terkait dengan pengalaman mungkin dari awal seleksi CPNS sampai saya ditempatkan bekerja di Kejaksaan Negeri Gresik. Jadi untuk seleksi administrasi yang awal itu kemarin tahun 2023 saya ada di bulan Oktober, lanjut SKD di bulan November, SKB bulan Desember, dan lulus pengumumannya di bulan Januari 2024, seperti itu. Dan masuk di Satker Kejaksaan Negeri Gresik pada bulan Mei 2024. Wih, Gitu. bulan Mei ya, berarti masih
Masih baru banget nih kayaknya ya, baru banget beberapa bulan ya, masih betul. fresh from the oven kalau kita bilang ya, masih kinyis-kinyis begitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih apa sih sebenarnya motivasi atau kenapa sih milih kejaksaan dulu gitu? Kenapa pilih kejaksaan? Simple sih Mas, karena saya masuk fakultas hukum. Oh gitu. Iya, jadi awal waktu ospek itu kan ada satu tugas video gitu kan, disuruh apa sih cita-citanya gitu. Jadi dari awal emang pengen jadi jaksa gitu. Oh gitu ya. Betul. Dan alhamdulillah tahun ini terwujud begitu. Alhamdulillah, salah satu mimpinya udah terwujud gitu. Mungkin memang belum menjadi jaksa karena mungkin ada tahapan-tahapan nanti harus menjalani pendidikan dan tapi Kak Monik ini sekarang menduduki jabatan sebagai penelaah penuntutan dan penegakan hukum. Penelaah penuntutan dan penegakan hukum yang mana nantinya akan diproyeksikan menjadi jaksa seperti itu. Kalau boleh diceritakan nih, dulu tahapannya itu ada apa aja sih kalau di tes CPNS kejaksaan itu sendiri? Mungkin untuk tahapan tesnya sendiri itu nggak beda jauh sama tahun 2022 ya. Jadi memang dari awal ada seleksi administrasi, ada SKD dan SKB itu sendiri. Untuk detailingnya ada administrasi, SKD, CAT, terus SKB ada yang non CAT dan CAT. Oke. Berarti cukup banyak juga ya. Kalau yang kesehatan dan lain-lain itu berarti masuknya di non CAT. Jadi di seleksi kompetensi bidang itu ya. Betul. Kalau boleh diceritakan nih tahapan-tahapan seleksinya itu ada apa aja sih? Jadi untuk ada tahapannya tuh ada yang pertama tuh ada seleksi administrasi dulu Mas. Seleksi administrasi dengan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya ketika sudah lolos seleksi administrasi, baru ada seleksi kompetensi dasar. Nah, seleksi kompetensi dasar ini mulai tahun 2018 ini kan sudah berbasis CAT. Itu terdiri dari TKP, TIU, dan TWK. Tes intelijensia umum, wawasan kebangsaan, dan tes karakteristik pribadi. Dan yang terakhir, jika lolos tes SKD, itu lanjut ke tes seleksi kompetensi bidang. Yang dibagi menjadi dua, ada SKB CAT dan SKB non CAT. Yang non CAT sendiri itu ada 4 tahapan lagi Mas. Lumayan banyak nih kalau kejaksaan ya. Kalau kejaksaan ya. Iya, betul. Ada tes psikotes, wawancara psikologi, praktik kerja, dan kesehatan. Dan yang terakhir ada SKB yang berbasis CAT itu sendiri. Dari tahapan-tahapan tes itu ada nggak sih tes-tes yang sifatnya menggugurkan atau mungkin dari tahapan administrasi itu semuanya lolos atau ada yang digugurkan atau mungkin setelah SKD atau setelah tes apa digugurkan, itu ada nggak sih kalau di tahun Kak Monik seperti apa? Kalau di tahun 2023 yang tricky itu ada di administrasi dan SKB ya Mas ya. Karena kalau administrasi itu tuh membutuhkan ketelitian membaca persyaratan yang sudah ditentukan oleh kejaksaan gitu. Jadi kalau misal memang tidak teliti membaca persyaratan itu akan otomatis menggugurkan. Seperti itu. Jadi teman-teman ini penting sekali ya untuk membaca setiap detail dari persyaratan yang ditentukan. Jangan sampai karena hal-hal sepele atau ada salah penulisan atau salah apa bisa menjadi sesuatu hal yang menggugurkan. Betul-betul harus dibaca dengan seksama persyaratan yang sudah ditentukan oleh kejaksaan. Seperti itu. Kemudian terus setelah SKD nih ada TIU, ada TWK, ada TKP. Nah, itu menggugurkan lagi atau enggak ya? Nah, itu sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan, untuk SKD itu kan ada formasinya kan ada beberapa tuh Mas, jumlahnya atau kuantitasnya. Terutama untuk calon jaksa sendiri, tahun ini tuh kan membutuhkan 2.000 orang ya. Banyak juga ya, 2.000 yang terdiri dari cum laude, umum, dan putra-putri Papua, seperti itu. Nah, untuk SKD sendiri, kalau yang jalur umum, itu ada persyaratannya sendiri, skor-skornya. Jadi kalau umum, itu minimal skornya TKP itu 166, TIU-nya 80, dan TWK-nya itu 65. Khusus untuk cum laude, itu minimal skor SKD-nya itu 311, dan tes intelijensia umumnya skornya adalah 85.
Dan untuk yang formasi putra-putri Papua, khusus untuk calon jaksa, itu adalah skornya minimal SKD 286 dan tes intelijensia umum atau TIU-nya itu sekitar 60. Seperti itu. Oh, jadi setiap formasi itu ada passing grade-nya masing-masing. Ada passing grade-nya, ada ambang Jadi batasnya. pastikan nanti paling tidak teman-teman harus sering-sering latihan soal. Betul. Supaya apa? Supaya nantinya bisa melewati passing grade yang ditentukan. Iya. Dan kalau tidak salah itu nanti akan diambil sejumlah 3 kali formasi seperti itu. Betul. Kemudian next step-nya apa nih setelah SKD nih lolos? Oke. Setelah perankingan SKD lolos, untuk mempersiapkan SKB. Karena SKB itu jaraknya sangat-sangat istilahnya padat. Dari SKB non CAT ke CAT-nya. Karena kita harus mempersiapkan kan kayak kesehatannya, terus untuk psikotesnya, wawancara psikolog dan praktek kerja gitu. Karena kemarin saya itu jarak dari yang non CAT ke CAT itu cuma jarak 10 hari, Mas. Gitu. Jadi kayak bener-bener padat. Dan untuk yang paling tricky adalah belajar SKB CAT karena itu materinya adalah materi selama kuliah kita 8 semester di kampus. Dan bayangkan kalau misal 10 hari kita belajar istilahnya selama 8 semester kita pelajarin mata kuliah semua kan nggak cukup. Jadi harus benar-benar pintar-pintar. Memang harus ini ya dipersiapkan jauh-jauh hari. Betul. Jangan sampai sistem kebut semalam. Betul. Sehingga nanti kita kelelahan dan malah justru di hari H malah ini drop. Jadi tidak boleh lah istilahnya kita harus mempersiapkanlah jauh-jauh hari. Seperti itu. Kalau seingat saya dulu SKB ini itu tergantung formasinya ya. Iya. Jadi kalau mungkin Kak Monik ini kebetulan mendaftar untuk formasi jaksa, jadi seputar nanti yang keluar SKB CAT yang substansi jabatan ini yang keluar ya seputar hukum pidana, hukum acara perdata selama kuliah lah istilahnya gitu. Kemudian kalau mungkin saya dulu melamar untuk formasi pengolah data perkara dan putusan. Jadi waktu itu yang keluar itu lebih bagaimana manajemen data, database, kemudian query-query SQL atau yang berkaitan dengan database seperti itu. Jadi memang benar-benar teman-teman harus mengetahui nih apa yang jabatan atau formasi apa yang dilamar. Kita mencari tahu banyak-banyak tentang informasi tentang formasi tersebut. Betul. Sehingga teman-teman nanti bisa mempersiapkan dengan baik seperti itu. Betul. Selain CAT juga di non CAT itu trikinya ada di psikotes. Karena sifatnya tuh skornya kalau lolos itu skornya 1, kalau TMS atau tidak masuk syarat itu 0. Okay. Kesehatan juga gitu. Kalau misal dari beberapa tahapan kesehatan itu nggak sesuai, ya nilainya 0 TMS. Tidak memenuhi syarat. Jadi teman-teman juga harus ini ya. Tidak boleh meremehkan. Betul. Setiap tahapan harus dipersiapkan dengan maksimal karena ada beberapa tes yang sifatnya menggugurkan. Seperti itu. Oke, setelah kita bahas-bahas tentang tahapan tes gitu, kita ke Pak Gali lagi. Kalau dulu mungkin ada perbedaan generasi ya. Kalau mungkin sekarang sudah serba digital tesnya. Kalau dulu Bapak bagaimana nih? Bapak dulu angkatan 2014. 2014. Jadi kalau pengalaman dulu memang berbeda jauh ya Mas ya sama sekarang ya. Kalau dulu kan kita masih angkatan saya yang di 2013 itu masih pakai manual untuk SKD-nya ya. Kita masih bulet-buletin gitu kan. Terus baru tahapan selanjutnya sama sih yang untuk SKB-nya kita tetap ada tes wawancara, ada psikotes juga, tes kesehatan. Yang mungkin kalau yang di tahun 2024 ini kayaknya untuk tes kesehatan itu nanti di kayak tes anti narkoba, kemudian tes kesehatan yang lain nanti ini tesnya setelah SKB ya Mas ya berarti ya di 2024 ini. Jadi ini istilahnya ada masukan dari teman-teman semua, dari netizen juga kan. Jadi pemerintah inginnya mempermudah lah. Jadi untuk tes kesehatan di awal itu dialihkan. Kalau di awal kan kita berpikirannya
nanti teman-teman ini akan istilahnya untuk kondisi ya Mas, kayak kondisinya untuk mendaftar ini harus keluar uang dulu atau bagaimana. Nah, nanti kan untuk tes kesehatan ini kita alihkan pindahkan di setelah SA atau SKB. Jadi tes kesehatan. Tapi untuk teman-teman semua tenang aja. Untuk tes kesehatan, untuk tes bebas narkoba atau kesehatan lain nanti itu dibiayai oleh negara. Jadi memang benar-benar untuk tes CPNS yang di 2024 ini semuanya akuntabel, transparansi, dan tidak dipungut biaya sama sekali. Betul, luar biasa. Karena itu menjadi komitmen kami semua, komitmen kejaksaan untuk menjalankan tes atau seleksi CPNS ini secara transparan seperti itu. Kemudian selama ini mungkin teman-teman mungkin dari berita atau dari media sosial mungkin sudah mengertilah tahapan-tahapan, sudah tergambar secara umum. Nah mungkin teman-teman yang mungkin belum banyak mengerti, setelah kita dinyatakan lolos menjadi CPNS di kejaksaan nih, nanti tugasnya ngapain sih, kerjaannya ngapain sih? Boleh diceritakan mungkin dari gitu ya Mas. Pak Jadi Kasbabin, Pak Galing. sebelumnya ini ya, sebelum kita masuk ke ranah sana, mungkin kan kita lebih harus tahu dulu ya, kejaksaan itu apa sih sebenarnya? Iya boleh Pak. Kita harus tahu dulu kejaksaan itu apa. Kalau di mata orang secara umum kan kejaksaan ini paling cuma nuntut orang, nuntut, kan? Paling sidang aja kan. Gitu Padahal ya. kan tupoksi kita itu sudah meluas sekarang. Sudah luas sekali. Punya berbagai tugas tupoksi. dan kewenangan tupoksinya. Tidak. Salah satunya kan kita ya paling pokok ya kita penuntutan. Jaksa sebagai jaksa penuntut umum. Kemudian nanti kita ini sebenarnya kejaksaan itu salah satunya sebagai di tempat yang paling strategis. Karena apa? Penyidikan kita bisa ikut Mas. Oke. Kemudian kita penuntutan. Jadi kita berhubungan dengan tidak hanya satu lembaga aja, kita dengan berbagai lembaga kita berhubungan. Contohnya kita di bidang datun. Di bidang datun kita bisa melakukan pendampingan. Pendampingan hukum, kemudian ada juga legal opinion, legal assistant atau di bidang datun, kemudian di bidang intelijen kita ada penerangan hukum, ada penyuluhan hukum, kemudian ada juga pencegahannya juga. Pencegahan kita tidak hanya terkait dengan tindak pidana korupsi aja ya Mas ya. Yeah. Kita juga ada banyak, ada untuk mafia tanah juga ada, kemudian terkait dengan isu-isu SARA kita juga bisa melakukan pencegahan, ada pakem juga tuh di intelijen itu. Jadi tugas kita itu tupoksi kita itu sebenarnya luas. Jadi tidak hanya terkait dengan penuntutan aja. Ya. Jadi mungkin kita bisa membuka mindset teman-teman semua bahwasanya kejaksaan itu tupoksinya itu bukan hanya melakukan penuntutan. Kita juga bisa melakukan penyidikan, penyelidikan, eksekusi kita juga bisa di situ. Jadi sebelum masuk kejaksaan ya kita harus pahami dulu kejaksaan itu apa. Betul. Nah, kalau kita ini kan jadi istilahnya kalau kita udah tahu kejaksaan ada motivasi ini kita ke sana seperti itu. Berarti dari 2014 ya Bapak berdinas. 2014. Dari 2014 sampai 2024 berarti sudah hampir 10 tahun 10 nih. tahun, ya. Bapak pengalamannya sudah berdinas di mana saja atau mungkin sudah pernah di bidang apa saja begitu Pak, atau mungkin ada pengalaman menarik yang ingin dibagi oleh teman-teman saya semuanya? masuk di 2014, saya penempatan pertama ada di Kalimantan Tengah di Kabupaten Sukamara. Dulu sempat kaget juga saya sebenarnya Mas masuk Sukamara. Ini di mana gitu kan? Di belum pernah dengar gitu. Iya kan, belum pernah dengar. Asing namanya asing Pak ya? banget kan Mas ya. Cuman kita jalani ternyata juga enak kok. Sebelum kita diterima itu kan kita kan sudah ada tanda tangan itu Mas. Siap ditempatkan di mana saja. Ditempatkan di mana saja. Jadi tolong juga siap ditempatkan di mana saja itu mindsetnya jangan saya bakalan lama di sana. Iya. Nah, gitu kan. Saya setelah di Sukamara, saya melakukan pendidikan jaksa PPJ di tahun 2016. Penempatan sebagai jaksa pertama saya di Kepulauan Halmahera Barat. Tepatnya di Maluku Utara. Itu bingung lagi kita masih di mana kan? Ini kemana? Nah, habis itu saya 2016 masuk Halmahera Barat itu perkara pertama yang saya dapat itu terkait dengan sepi terbakar. Kapal tenggelam. Padahal itu kepulauan Mas. Gimana sih rasanya kita Mas ya di sana? Kok tiba-tiba ada begini? Cuman
setelah beberapa bulan ya kita lalui waktu lah Mas ya. Cuman kita akhirnya enjoy aja Mas. Jadi kita siap ditempatkan di mana saja, itu istilahnya kita juga wisata lah. Menikmati Indonesia ya. itu luas. Indonesia itu luas. Wilayah timur itu. Ternyata bagus juga di sana. Saya jadi jaksa pertama di sana, kemudian saya dapat promosi di Kasubsidik di sana juga, di Halmahera Barat juga, kemudian menjabat sebagai PJ Kasipicus, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus juga di Halmahera Barat juga. Saya selama 6 tahun jadi Halmahera Barat. Kemudian di 2022, alhamdulillah kemarin saya mendapat amanah lagi. Saya masuk di Kejari Sukoharjo sebagai Kepala Seksi Intelijen selama 2 tahun. Dan alhamdulillah lagi saya diberi amanah lagi. Saya jabat menjadi Kepala Subbagian Pembinaan di Kejari Gresik. Kejari Gresik sampai sekarang ya. Betul. Kemudian dari 10 tahun pengalaman berdinas di kejaksaan itu, pengalaman apa yang menarik, atau mungkin ada challenge, atau mungkin dulu sempat mungkin waktu maksudnya tugasnya jauh-jauh begitu ya. Bagaimana sih, mungkin ada keluarga atau mungkin saudara yang aduh kok jauh begitu? Yang jelas ada Mas, waktu di Kalimantan kan gue berpikirnya, wah di Kalimantan nanti bisa pulang dah kan, gue pikirannya kan begitu kan, orang tua kan. Tapi ternyata di sana juga kita aman-aman aja Mas. Yang penting kita di mana bumi dipijak, kita ikut yang ada di situ toh. Di Halmahera Barat waktu itu juga pengalaman mungkin di waktu persidangan ya, karena kita persidangan waktu itu tidak di Kepulauan Halmahera Baratnya, kita harus ke Pulau Ternate. Jadi tiap hari kita harus naik speed atau naik kapal. Nah di situ kita tantangan atau resikonya ya cuaca Mas, pasti cuaca. Sempat dulu kita naik speed itu juga hampir kita hampir tenggelam juga pernah ada. Cuman ya kita syukuri, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, kita masih bisa menikmati pekerjaan kita bisa menikmati hidup ini. Cuman ya alhamdulillah sih Mas, kita lalui aja. Ada hikmahnya pokoknya. Ada hikmahnya yang bisa ada pengalaman yang ada cerita, ada pengalaman yang kita dapatkan, dan tentunya itu bisa menjadi cerita ya. Iya, cerita. Kalau tadi Pak Kasubagin sudah bercerita banyak tentang pengalamannya nih. Kalau Kak Monik sendiri gimana nih? Selama beberapa bulan ini bertugas sebagai CPNS ya, untuk saat ini masih CPNS. Betul. Di Kejari Gresik. Gimana nih, ini penempatan pertama di Kejari Gresik? Kesan-pesannya mungkin sangat berbeda jauh dengan Pak Galih yang penempatan pertama CPNS di luar Jawa ya, di Pulau Kalimantan, karena sedikit ada rasa syukur karena saya asalnya dari Madiun, masih di Jawa Timur. Penempatan pertama juga di Jawa Timur di Kabupaten Gresik, itu mungkin suatu anugerah, masih dekat dengan keluarga, masih bisa sering pulang, dan pengalaman bekerja selama saya di Kejaksaan Negeri Gresik itu banyak istilahnya ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan itu tidak saya dapatkan ketika kuliah, tapi saya dapatkan di sini gitu. Jadi ketika mungkin saya pertama kali pegang berkas, ketika saya pertama kali membuat, terutama saya kan di bidang intelijen, saya membuat telaahan, bagaimana harus mengulik suatu kajian itu menjadi diformulasikan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu sih Mas Baktiar. Karena seru sih ternyata kerja di kejaksaan itu, karena serunya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Galih, karena wewenang kejaksaan itu luas, mulai dari penyidikan, penyelidikan, sampai sekarang menjadi eksekutor. Ada nggak sih hambatan-hambatan selama mungkin Kak Monik melaksanakan tugas selama beberapa bulan ini, atau mungkin ada cerita menarik yang bisa dibagi ke teman-teman semuanya? Cerita menarik ya, mungkin cerita menariknya adalah ketika saya pertama kali mendapat tugas, itu kan tugas langsung ke Pulau Bawean. Oh betul. Iya, jadi Gresik ini tuh ada 18 kecamatan, dan 2 kecamatannya itu ada di Pulau Bawean. Dan itu saya baru masuk di kantor tuh baru 3 minggu Mas kalau nggak salah. Langsung ada penugasan di Pulau Bawean untuk istilahnya memberikan bantuan sosial lah ke masyarakat Pulau Bawean yang terdampak gempa bumi seperti itu. Serunya adalah kita harus menaiki kapal selama 4 jam
dan di sana kita juga harus hilang sinyal selama 3 hari. Dan serunya adalah kita bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di Pulau Bawean. Bahwasanya kayak, oh ternyata kejaksaan tuh nggak cuma nuntut, nggak cuma jadi penyelidik, nggak cuma jadi eksekutor, tapi kita juga istilahnya bisa terlibat langsung dengan masyarakat, seperti itu sih. Apa langkah-langkah Kak Monik nih kalau ada masalah terkait dengan pekerjaan begitu, atau bagaimana solusi atau penyelesaiannya? Hambatan-hambatan pasti ada ya Mas ya. Tergantung dari diri kita sendiri menyikapinya. Yang penting kalau kita bekerja ya as a profesional pekerjaan aja sih. Jadi kayak ya nggak ada kiat-kiat khusus, yang penting kita serius kerja aja secara profesional, terus ya sesuai dengan arahan dari atasan, arahan dari pimpinan yang kita harus lakukan, seperti itu. Oke. Mungkin tadi udah dibahas tentang bagaimana proses seleksi CPNS, kemudian gambaran sedikit tentang pelaksanaan tugas ketika sudah berdinas di kejaksaan. Ada nggak sih pesan-pesan atau harapan yang bisa Kak Monik dan juga Pak Galih mungkin bisa sampaikan ke teman-teman yang mungkin lagi nonton terkait dengan bagaimana nanti menghadapi tes, dan juga bagaimana mungkin nanti apabila sudah lolos dan mungkin mulai bekerja dan berdinas di kejaksaan seperti itu. Ya. Mungkin silakan Pak Galih dulu. Mungkin buat teman-teman semua yang sedang berjuang untuk menjadi keluarga besar Adiaksa. Yang pertama mungkin kiat-kiat dari kami. Yang pertama jelas tetap berdoa, tetapi juga diimbangi dengan usaha, terutama doa dari atau restu dari orang tua. Itu tidak luput juga, karena mau bagaimanapun kalau ada restu dari orang tua, semua tetap berjalan dengan lancar, semua tetap diijabahi, semua akan mendapatkan kelancaran. Terus kemudian tetap usaha juga. Mau bagaimanapun kalau kita hanya cuma berdoa kalau tanpa usaha, ya hasilnya mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu aja Mas. Kalau dari Kak Monik sendiri? Kalau dari saya sendiri, untuk teman-teman yang mendaftar CPNS Kejaksaan tahun ini adalah untuk disiplin. Yang pertama, disiplin untuk mempersiapkan hal-hal yang sesuai dengan tahapan-tahapan seleksinya. Untuk istilahnya mempersiapkan benar-benar dari awal memang sudah diniatkan mau masuk kejaksaan, karena seleksinya sangat-sangat banyak ya Mas ya. Jadi harus benar-benar disiapkan, harus fokus, dipersiapkan semuanya sebaik mungkin. Dan yang pertama dan utama adalah berdoa dan restu dari orang tua. Itu pasti. Dan ikhtiar. Luar biasa. Mungkin hari ini cukup, dan mungkin ada hal-hal atau kata penutup atau closing statement yang bisa Bapak bagi ke teman-teman yang lagi nonton. Ya, untuk teman-teman semua yang sedang mendaftar di CASN, kami tunggu di keluarga Adiaksa. Semoga kalian sukses selalu, tetap semangat, dan tetap berusaha dan berdoa. Tetap semangat, kami tunggu pokoknya di keluarga Adiaksa. Luar biasa. Dan untuk episode pertama kali ini yang membahas tentang seleksi calon pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024, mungkin teman-teman sudah mulai tergambar dan mungkin sudah mulai ada sedikit pencerahan nih. Dan teman-teman jangan lupa untuk persiapkan diri kalian, tetap semangat dan terus berusaha. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan seleksi CPNS Kejaksaan RI tahun 2024 bisa teman-teman cek di website biropek.kejaksaan.go.id dan juga di Instagram Biropek Kejaksaan. Lihat di bawah aja nanti ada. Ya, ada nanti. Di bawah, okay. Jangan lupa kami tunggu menjadi bagian dari keluarga besar Adiaksa. Dan luar biasa, demikianlah episode perdana kami di Adiaksa 527 Podcast. Jangan lupa untuk tetap stay tune dan nantikan episode-episode kami selanjutnya dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik.
Sampai jumpa lagi dan stay tune bersama kami di Adiaksa 527 podcastnya Sobat Adiaksa.